Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen Noviandri selaku dosen dari mata kuliah Testing dan Implementasi Sistem. Selamat pagi pula teman-teman untuk mata kuliah Testing dan Implementasi Sistem. Pada pagi ini saya akan melakukan suatu presentasi sesuai dengan tugas dari ujian semester yang diberikan kepada saya, yaitu mengenai pengujian dan pengenalan sistem manajemen inventaris. Baiklah, untuk mempersiapkan waktu, oke, baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Teguh Himawan dengan NIM 23010100299. Kita langsung ke paparan yang pertama. Jadi untuk tugas itu ada pertanyaan sudah saya rangkum di menu utama. Yang pertama adalah kehandalan dan performa sistem pada fase pengujian. Yang kedua adalah 2 skenario uji coba dalam implementasi sistem manajemen inventaris. Yang ketiga, 2 jenis uji untuk memastikan kebenaran kinerja sistem. Yang keempat, perbedaan maintenance, preventif, dan korektif dalam konteks sistem manajemen. Yang kelima adalah tindakan perbaikan penurunan performa sistem setelah digunakan. Yang keenam, pemastian sistem inventaris berjalan dengan baik dan rencana darurat bila terjadi kegagalan. Dan ketujuh, pengumpulan umpan balik pengguna akhir untuk memperbaiki meningkatkan sistem. Kita lanjut kepada yang pertanyaan pertama mengenai penilaian kehandalan dan performa sistem pada fase pengujian. Jadi penilaian selama pengujian itu mempunyai prinsip pengujian utama, yaitu pengujian bertujuan menemukan kesalahan, bukan membuktikan sistem benar. Tentukan output yang diharapkan sebelumnya untuk menghindari asumsi subjektif. Kemudian pengujian fungsional dan logika internal. Pengujian fungsional untuk memastikan sistem menghasilkan output yang benar sesuai spesifikasi inventaris seperti stok masuk, stok keluar, dan laporan. Kemudian pengujian logika internal untuk menilai alur proses seperti validasi stok, perhitungan saldo, dan pembaruan database. Kemudian pengujian performa dengan beban transaksi tinggi, misalnya input stok serentak untuk mengukur waktu respon dan stabilitas. Penentuan hasil diharapkan sebelum pengujian dilakukan agar kesalahan tidak terlewat karena asumsi subjektif. Berkat ini sejalan dengan prinsip bahwa pengujian yang baik adalah pengujian yang berhasil menemukan kesalahan, bukan yang tidak menemukan apa-apa. Kita lanjut kepada pertanyaan kedua. 2 skenario uji coba dalam implementasi sistem manajemen inventaris. Yang pertama, uji transaksi normal. Ada 3 penjelasan. Yang pertama, pengguna menambahkan data barang masuk dengan jumlah valid. Yang kedua, sistem harus perbarui stok secara otomatis dan akurat. Yang ketiga, laporan inventaris menampilkan jumlah terbaru tanpa duplikasi. Jawaban selanjutnya skenario kedua, yaitu uji kondisi tidak valid. Ada 2 keterangan, yaitu yang pertama, pengguna memasukkan jumlah barang negatif atau melebihi kapasitas gudang. Yang kedua, sistem harus menolak input, menampilkan pesan kesalahan, dan tidak mengubah data stok. Jadi skill ini penting karena kesalahan sering muncul pada input tidak valid dan tidak terduga, bukan pada kondisi normal. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu 2 jenis uji untuk memastikan keberlanjutan kinerja. Yang pertama, regression testing, tujuan penerapan digunakan setelah perbaikan bug atau penambahan fitur untuk memastikan fungsi lama seperti pentingkan stok dan laporan tetap berjalan dengan benar. Yang kedua, stress load atau testing. Jadi tujuan penerapannya digunakan untuk menilai
ketahanan sistem ketika dihadapkan pada beban tinggi. Misalnya banyak pengguna mengakses sistem secara bersamaan. Manfaat jangka panjang. Jadi kedua pengujian ini penting karena sistem inventaris biasa digunakan terus-menerus dalam jangka panjang. Baiklah, kita lanjut kepada pertanyaan keempat. Perbedaan maintenance preventif dan korektif dalam konteks sistem manajemen. Jadi perbedaan maintenance preventif dan maintenance korektif adalah terletak pada pertama tujuan, yang kedua waktu pelaksanaan, dan sifat tindakan. Saya jabarkan. Jadi maintenance preventif ini bertujuan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan sebelum terjadi kerusakan atau gangguan sistem. Tujuan utamanya adalah mencegah penurunan kinerja dan meminimalkan risiko kesalahan pada sistem manajemen inventaris. Di maintenance korektif, jadi bertujuan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan atau gangguan pada sistem. Tujuannya adalah memperbaiki error yang sudah muncul agar sistem dapat kembali berfungsi normal. Kemudian untuk maintenance preventif, untuk waktu pelaksanaan, pembaruan perangkat lunak secara berkala, optimasi database agar akses data stok tetap cepat, pengecekan kapasitas penyimpanan, kemudian peninjauan log sistem untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini. Berdasarkan sifat tindakannya, jadi dia itu bersifat proaktif karena dilakukan berdasarkan asumsi bahwa setiap sistem berpotensi mengandung masalah meskipun belum terlihat secara langsung. Untuk maintenance korektif, jadi untuk waktu pelaksanaannya, perbaikan bug, perhitungan stok, kemudian penanganan kesalahan inklusi data, perbaikan sistem menyebabkan laporan inventaris tidak akurat, selanjutnya pemulihan sistem setelah terjadi kegagalan. Berarti sifat tindakannya bersifat reaktif, karena dilakukan sebagai respon atas masalah yang sudah terjadi dan dirasakan oleh pengguna. Baik, kita lanjut kepada pertanyaan kelima. Tindakan perbaikan penurunan performa sistem setelah digunakan. Jadi tindakan perbaikan angka konkretnya, yang pertama mengidentifikasi gejala, waktu akses lambat, laporan utama diproses. Yang kedua, analisis log sistem dan database untuk menemukan bottleneck. Yang ketiga, melakukan pengujian ulang retesting pada modul bermasalah. Yang keempat, menjalankan regression testing setelah perbaikan. Dan kelima, dokumentasi kesalahan agar menjadi referensi perbaikan selanjutnya. Jadi ada manfaat ya tindakan perbaikan dan langkah konkret. Langkah ini sesuai dengan prinsip bahwa kesalahan cenderung muncul berkelompok pada modul tertentu, sehingga fokus perbaikan harus diarahkan ke bagian tersebut. Baik, kita lanjut kepada pertanyaan ke-6. Pemastian sistem inventaris berjalan dengan baik dan rencana darurat bila terjadi kegagalan. Jadi untuk memastikan sistem inventaris berjalan dengan baik, jadi yang pertama adalah menyusun operasional prosedur atau SOP pengguna sistem. Yang kedua, melakukan backup data inventaris secara berkala. Yang ketiga, menyediakan fallback plan seperti mode. Yang pertama, mode input manual sementara. Yang kedua, restore database dari backup terakhir. Yang keempat, menyediakan tim teknis yang siap menangani gangguan. Jadi kita mempunyai suatu prinsip kesiapkegagalan dengan moto tidak ada sistem yang benar bebas kesalahan. Atau dengan kata lain, diperlukan kesiapan untuk menghadapi kegagalan yang sangat penting. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke-7. Pengumpulan umpan balik pengguna akhir untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem.
Jadi ada beberapa materi pengumpulan. Yang pertama adalah kuesioner dan form pelaporan masalah. Jadi menggunakan kuesioner, form pelaporan masalah, dan evaluasi pengalaman nyata pengguna gudang dan admin. Jadi berdasarkan pengalaman dari staf gudang dan admin. Kemudian yang B, user testing, juga melibatkan pengguna gudang dan admin. Jadi ada manfaat peringkat sistem ini. C, berarti ini ketiga ya, yang C. Evaluasi hasil pengguna sistem berdasarkan pengalaman nyata pengguna. Jadi masukan dari pengguna sangat penting karena banyak kesalahan baru muncul ketika sistem digunakan dalam kondisi nyata dan tidak terduga, sebagaimana dijelaskan dalam konsep user testing. Baiklah, demikianlah paparan saya yang ditugaskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester ini. Terima kasih kepada Pak Noviandri dan kepada teman-teman. Baik, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.